Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu kembali dalam acara seminar online yang diadakan oleh PSSDM dengan narasumber Profesor Dr. Mukhlis Erludin. Oke, sebelum kita mulai sedikit saya akan menceritakan tentang PSSDM untuk teman-teman yang belum pernah. Share-nya mati ya? Sebentar. Iya, Bu. Kenapa ini share-nya jadi mati? Oke, sudah bisa lihat sharing-nya? Ya, sudah, Bu. Oke, bagus. Oke, teman-teman sedikit tentang PSSDM. Pendiri dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia adalah salah satunya ada Profesor Mukhlis Erludin yang waktu kita mendirikan ini Prof sebagai apa itu ya Prof ya dulu ya, kita sebagai pokoknya Prodi, kita sebagai muridnya Prof, yaitu saya dengan Pak Fahmi Idris, Pak Mahbudin Yasin, dan waktu itu Profesor Bejo sebagai Direktur Pasca. Nah ini kita semua alumni S3 Manajemen mendirikan pusat gimana mendirikan pusat studi yang dimana PSSDM ini berpusat sekarang di Wisma Kodel. Kami memiliki misi yang besar, yaitu kami semua ingin mengaplikasikan ilmu yang kami miliki dan terus mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. PSSDM juga bekerja sama dengan BNSP. Kami mempunyai program LSPP 1 SDM Rusamania yang dimana ada marketing dan humas, dan nanti akan ada untuk menjadi pengelolaan kelas dan pengelolaan sekolah. Jadi itu ada sertifikasi untuk BNSP-nya. Dan kami juga bergerak pada konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM. Kami memiliki lembaga training dan coaching, penelitian, dan penerbitan buku. Nah, selama pandemik ini kami mengadakan seminar online, yang dimana kalau Bapak Ibu bisa saksikan besok, ini dicatat ya tanggalnya atau bisa disebarluaskan. Ini 3 minggu berturut-turut, jadi minggu tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23. Ini kita akan membahas tentang UMKM berjaya di masa kenormalan baru. Ini kami mendapat dukungan dari Jam Krindo untuk mengadakan seminar online series ini. Jadi ada 3 seri, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti, silakan ini setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10.30. Kemudian untuk teman-teman yang ingin belajar tentang kiat-kiat bertahan menjadi pemenang, ini ada Pak Muhammad Rifni, ini beliau adalah CEO dari PT Neo Sinergi Indonesia dan dari Institut Transportasi Logistik. Beliau akan sharing tentang bagaimana kita tetap bisa peduli, kreatif, dan berinovasi tanpa henti saat COVID. Ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus, jam 7 malam. Ini untuk para guru dan para pendidik. Ini kita ada yang namanya workshop. Kalau workshop itu berarti semuanya hands-on. Jadi biasanya kami meminta teman-teman yang aktif ini memakai laptopnya dan juga handphonenya untuk belajar bersama tentang digital tools untuk interactive learning. Ini sangat populer, kalau sampai saat ini yang daftar sudah 400, jadi kami yang tidak bisa masuk Zoom, kita akan bisa dilihat live di YouTube. Ini kerjasama PSSDM juga dengan IC, Komunitas Pendidik Indonesia. Ini hari Sabtu, dan untuk Digital Tools for Interactive Learning bisa dicatat, ini setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat ini akan kami adakan. Karena kita punya 105 Digital Tools for Interactive Learning. Jadi ini setiap kali aktif, ini kita akan perkenalkan 2 atau 3 tools yang bisa dipakai untuk para pendidik. Ini terbuka untuk para guru dan juga para dosen yang sekarang ini sedang online, jadi ini banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Bisa dicatat tanggalnya, ini jam 1 siang, tiap hari minggu kedua dan keempat. Dan kalau yang mau
kuliah yang belum selesai, desertasinya atau tesisnya, ini boleh bergabung dengan Dr. Zahara. Ini kita akan adakan setiap Senin minggu keempat terakhir. Ini kita akan adakan kalau Anda mengadakan qualitative research, ini sangat pas untuk hadir dan berpartisipasi di hari Senin jam 7 malam. Ini ada Dr. Zahara Roni yang juga seorang Human Capital Strategist dan juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Ubarajaya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai saya promosi PSSDM-nya. Jadi kita akan langsung untuk mulai acaranya. Jadi seperti biasa, teman-teman saya akan mute. Dan kemudian teman-teman kalau ingin nanti bicara, nanti bisa di-unmute. Tapi untuk saya mencoba melihat keaktifannya, boleh nggak di kolom chat ini Bapak Ibu tulis nama dan asalnya supaya saya tahu Bapak Ibu aktif nggak nih? Apa di sini cuma pasang video aja ternyata? Ya, jadi boleh di kolom chatnya ditulis nama dan asalnya. Jadi misalnya saya akan Mbak Zara akan tulis Zara dari Ubarajaya misalnya ya, Jakarta atau Bekasi. Silakan teman-teman biar saya bisa lihat teman-teman ada di mana saja. Oke, saya juga ingin mengingatkan teman-teman kita ada absensi virtualnya yang nanti akan Mbak Eka bagikan di chat untuk linknya. Silakan Bapak Ibu untuk absen di absensi virtual, terutama teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat. Karena kalau tanpa ada absen, kami susah sekali untuk mengeluarkan e-sertifikat. Dan juga ada form feedback. Form feedback ini amat sangat membantu kami untuk terus menjaga kualitas dan dari form ini kami terus mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi tolong kalau nanti sudah selesai diisi form feedbacknya. Oke, siapa yang tidak kenal Profesor Dr. Muklis Erludin? Beliau ini orang dosen yang paling keren menurut saya dan yang paling gaya dan masih awet muda menurut saya. Jadi kayaknya nggak pantas sudah pensiun ya. Oke, beliau adalah guru besar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, yang dimana sebentar lagi kayaknya mau pindah ya Prof ya, guru besarnya. Saya nggak tahu nih apa boleh bicara apa tidak, tapi nanti sebentar lagi mungkin pindah nggak di Universitas Negeri Jakarta, tapi lebih top lagi ya Prof. Oke, beliau pernah menjadi wakil rektor 1 UNJ bidang akademik. Beliau sampai saya udah tulis rupanya guru besar sosiologi Universitas Indonesia yang dimana mungkin semester ini atau semester depan Prof akan mulai. Beliau juga pernah menjabat sebagai Irjen Kemendikbud di tahun 2018 sampai 2020. Oke Prof, waktu saya persilakan untuk Prof memperkenalkan tentang rasionalitas baru atau neo-rationality. Ya, terima kasih Bu Kapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat sehat semua. Salam sehat semua. Hari ini terus terang saya kangen untuk bertemu dengan teman-teman semua. Saya minta difasilitasi oleh Bu Kapri supaya kita jangan stres terus melihat COVID begitu, melihat perkembangan COVID terus makin besar. Kita diskusi lah. Apa yang mesti kita, menurut saya mesti kita diskusikan. Hari ini mungkin temanya agak serius, tapi saya ingin coba supaya tidak terlalu serius, begitu ya. Berbau filsafat ilmu, gitu. Tapi juga nanti akan saya coba uraikan supaya tidak terlalu filsafat ilmu, supaya jangan sampai hari libur ini jadi terlalu berat begitu ya, terlalu berat. Jangan sampai saya nggak ngerti, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ada perkembangan baru yang harus kita mulai pahami, kenali lah begitu ya. Dari pertarungan narasi, ya,
ide atau ideologi atau gagasan kapitalisme, sosialisme, terus dimenangkanlah oleh kapitalisme dengan mengembangkan liberalismenya. Mungkin dari orang-orang yang di bidang ilmu sosial atau di bidang ekonomi sudah paham itu. Liberalisme itu kira-kira menunjuk bahwa semua aktivitas manusia itu dibiarkan melalui mekanisme pasar ditentukan oleh supply and demand. Negara, pemerintah tidak boleh ikut untuk mengatur apa yang terjadi di tengah masyarakat. Negara diperkenankan kalau proteksi begitu. Kalau memproteksi ada sesuatu yang masih belum berkembang, tetapi kalau sudah berkembang biarkanlah supply and demand yang bekerja begitu. Terus diperkuat dengan neoliberalisme yang mengatakan negara nggak usah ikut campur lah urusan-urusan dunia ini, urusan-urusan yang ada di apa? Kalau ingin sesuatu terjadi, terjadilah sesuai dengan permintaan. Kalau ada supply-nya bagus, kalau ada demand-nya terjadi, terjadilah. Sedapat mungkin negara tidak usah ikut campur dengan urusan-urusan begitu. Itu yang disebut neoliberal. Sehingga tugas negara itu hanya regulasi supaya tidak terjadi pertentangan, tidak konflik. Tugas negara itu membuat mengkoordinasikan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ini narasi yang menang. Artinya gagasan besar di dunia ini yang menang. Dan ini akan mempengaruhi cara kerja kita tidak saja di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan. Termasuk dengan cara berpikir kita. Sebab cara berpikir liberal itu adalah yang bebas, merdeka, tanpa harus terikat dengan pakem-pakem. Ya, jadi setiap orang punya hak untuk bisa berpikir secara bebas, aktif, tetapi dengan risiko yang ditanggung sendiri sebetulnya. Bagaimana dia harus mulai menata dirinya sendiri, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperilakunya, dan juga dia harus menata kapan dia harus berpikir, kapan dia harus menyatakan pendapat, kapan dia harus melakukan menyampaikan pernyataan-pernyataan. Begitulah narasi besar yang menang sekarang, yang melingkupi kita. Kita menghadapinya sekarang misalnya di era 4.0, ya, era disruptif, di mana orang bebas melakukan, menyampaikan pernyataan-pernyataan, gagasan-gagasannya, tanpa mempedulikan apakah gagasannya itu benar atau tidak benar. Itu urusan kedua. Ya, jadi kalau pemahaman tradisional itu umumnya orang baru menyatakan pikirannya setelah orang melakukan renungan, setelah orang memeriksa datanya, setelah orang memperkirakan seperti ini. Tetapi kalau di zaman yang seperti sekarang, setiap orang bebas menyatakan pikirannya, bebas menyatakan pendapatnya, dan itu hiruk-pikuk di dunia maya. Soal-soal fakta, soal-soal data itu menjadi bahagian yang menyertainya. Oleh sebab itu ada fenomena, ya, terutama dalam diskursus di dunia maya kita, ada fenomena bahwa pernyataan-pernyataan itu harus segera diklarifikasi. Karena apa? Karena di dalam pernyataan itu banyak sekali unsur-unsur yang tidak seluruhnya benar. Ya, tidak tentu faktanya belum tentu juga benar, kuat.
Oleh sebab itu, di dalam pernyataan-pernyataan, orang memiliki unsur-unsur yang perlu diklarifikasi. Mungkin ada kebohongan-kebohongan di situ. Mungkin ada bungkus-bungkus di situ. Dan sekarang itu menjadi menyerbu pikiran kita, menyerbu informasi yang kita terima di tengah kehidupan masyarakat kita yang seperti sekarang ini. Orang bebas mengekspresikannya, menselfikannya. Orang menselfikan belum tentu karena orang itu sebetulnya ingin diakui kebenarannya, tetapi ingin dinyatakan bahwa saya hadir, dan kehadirannya itu apakah berguna atau tidak berguna tidak dipersoalkan. Jadi yang penting ya selfie saja gitu. Yang penting bicara saja. Yang penting dia tidak bisa menentukan. Padahal pemahaman kita, cara berpikir yang semacam itu tuh cara berpikir yang belum matang sebetulnya. Tetapi itulah yang sekarang menyerbu kehidupan kita. Oleh sebab itu kemampuan untuk mengklarifikasi menjadi penting. Di dalam hubungan rasionalitas, cara berpikir manusia sebetulnya ada dua hal yang penting. Manusia sebagai agensi, pelakunya, dan dunia kehidupan, faktanya. Hubungan antara dunia kehidupan dengan manusia, subjek dan objek itu sebetulnya mestinya bertaut terus. Tetapi, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pertautan itu, terus kita mengenal ada 3 bagian besar lah. Ada realisme, misalnya ada paham realisme yang mengatakan harus ada direct access kepada dunia fisik, harus ada kontrol, harus ada realitas ontologisnya, eksistensinya jelas. Kalau kita menyatakan wah itu pernyataan Bu Kapri itu benar, maka harus ada buktinya bahwa pernyataan Bu Kapri benar. Tetapi sekarang orang menyatakan sesuatu, nyatakan saja, soal benar, soal luar nanti. Gitu. Atau kuasi kebenaran juga bisa terjadi. Ya pura-pura benar. Gitu. Tetapi orang sudah menyatakan itu dengan begitu, dan kalau semakin banyak orang menyatakan semacam itu, seolah-olah itu benar. Padahal itu belum tentu benar, karena faktanya belum tentu mendukung bahwa yang dinyatakan itu benar. Datanya belum tentu dinyatakan itu benar. Walaupun ada pasokan big data yang begitu besar. Tetapi big data yang begitu besar juga, apakah betul-betul data yang menunjuk kepada kebenaran? Jadi ada persoalan falsifikasi di situ. Memeriksa kebenaran. Kita harus memeriksa kebenaran. Apakah apa yang dinyatakan oleh seseorang itu, yang menjadi tindakan seseorang itu benar, itu ada kewajiban kita. Karena tentu saja, mungkin di dalam tindakan itu, di dalam pernyataan itu ada banyak kebohongan-kebohongan. Oleh sebab itu, harus terjadi falsifikasi. Falsifikasinya sekarang tidak tuntas ke bawah. Cara berpikirnya. Falsifikasinya itu dibiarkan aja di maya, sehingga apa yang dinyatakan itu secara massal belum tentu mencerminkan seperti apa faktanya di dalam lapangan. Dan itu dianggap benar. Nah, dianggap benar. Oleh sebab itu, di dalam realisme sebetulnya dipersyaratkan akses dan kontrol itu untuk memediasi antara persepsi kita dengan fakta kita. Nah, harusnya sesuatu itu punya hubungan yang kuat dengan realitasnya. Ya. Jadi akses terhadap fakta, kontrol terhadap fakta itu justru yang sebetulnya menunjukkan bahwa cara berpikir kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Di aspek kedua, ada yang bersifat epistemik konstruktifnya, dibangun. Bagaimana membangun ilmu pengetahuan itu dengan tahu sesuatu, mereka mengerti tentang sesuatu itu, terus mereka melakukan
pengecekan, ya, dan sesuatu dianggap yang bisa diperbaiki secara secara terus-menerus, bisa di apa ya, di crafting gitu ya. Pemahaman kita bisa di crafting, bisa didesain, dikonstruksikan secara pelan-pelan sehingga betul-betul benar, gitu, benar bisa dibuktikan. Nah, belakangan kemudian berkembang. Ini seiring dengan berkembang era post struktural, ya, era post struktural, sehingga hubungan antara manusia dengan objeknya, ya, subjek dan objek itu, ya, tidak selalu harus matching, tidak harus selalu matching, ya. Jadi kebenaran itu bisa dimanufakturing, gitu, bisa ya apa tuh ya, dirakit, bisa dirakit. Jadi kebenaran itu bisa dirakit. Jadi kita bisa mengetahui segala sesuatu itu dengan merakit, merekayasanya, ya. Jadi tidak perlu harus ditunjuk langsung objeknya, sehingga sesuatu kebenaran itu bisa dilakukan dengan cara melakukan rekayasa, gitu, tidak langsung, sekira seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu begitu banyak orientasi kebenaran kita itu yang tidak lagi merujuk kepada faktanya. Tidak lagi menuju kepada faktanya. Orang bisa mengatakan itu benar tanpa perlu membuktikan faktanya. Ini agak kontradiktif sebetulnya dengan perkembangan dunia baru, di mana ada big data itu mementingkan bagaimana kemampuan kita baca data-data, supaya data-data itu bisa menunjukkan, memprediksi kemana arah perkembangan kehidupan itu yang akan bergerak, begitu. Tetapi pada kenyataannya cara kita berpikirnya itu, maka cara berpikir yang sebetulnya menukangi fakta, menukangi data-data. Ya, data tidak mesti hadir di dalam persepsi kita. Nah, oleh karena itu terus ada seolah-olah distingsi antara inner dan outer itu menjadi nggak ada. Keterkaitan antara fakta data dengan apa yang dinyatakan itu seolah-olah lenyap, ya, tidak tampak begitu. Orang bebas menyatakan sesuatu tanpa perlu menunjukkan datanya dengan begitu lengkap, tetapi bisa pernyataan itu dengan menyembunyikan datanya. Dan pernyataan itu dianggap benar, walaupun datanya tidak sepenuhnya benar. Begitu. Tidak sepenuhnya benar. Itulah yang sekarang terus menghantui kita, itulah yang sekarang terus membanjiri pikiran kita. Seringkali pikiran kita, persepsi kita dibangun dari pernyataan-pernyataan yang datanya tidak kompatibel, walaupun data itu tersedia. Ya, ini seperti berpikir kuasi deduktif. Ini tidak lagi berasumsi kepada induktif. Jadi kalau kita melakukan riset, ya, ini seperti kuasi deduktif. Deduktif yang tidak tuntas. Ya, deduksi, cara berpikir deduksi yang tidak tuntas, sehingga faktanya mengambang. Datanya mengambang. Harusnya datanya itu konkret. Ya, pernyataan-pernyataan ilmu, hipotesis, teori, dibuktikan kepada faktanya. Apakah faktanya mendukung pernyataan-pernyataan itu? Sekarang faktanya itu hanya ada di tengah, di awang-awang. Fakta realnya,
objek yang utamanya itu tidak dilihat, tidak ditemukan, sehingga terus orang mengatakan itulah yang benar. Nah, ini problem karena ada layer, seolah-olah ada layer antara pernyataan subjektif dengan objeknya, antara kalimat-kalimat yang disampaikan seseorang dengan fakta-faktanya. Apakah kalimat itu benar? Memang faktanya menunjukkan kebenaran seperti itu, atau jangan kalimat itu hanya setengah kebenaran, karena setengah lagi adalah kebohongan yang benar, gitu ya. Kebohongan yang benar, kebohongan yang dimanufakturing, gitu ya, yang direka, ya, sehingga seolah-olah menjadi benar, dan itulah yang dikatakan benar. Nah, ini sekarang sedang melanda cara berpikir umat manusia, tidak terkecuali di Indonesia, begitu. Apalagi kalau kita mempelajari dinamika cara berpikir orang di dalam diskusi di WA, diskusi di FB, diskusi di grup-grup WA. Dinamika cara berpikirnya sangat beragam dan semuanya hampir 90%, kalau boleh saya klaim seperti itu faktanya, datanya itu sumir. Datanya sumir. Sehingga sulit kita mengatakan bahwa itu apakah benar. Itu semua hanya di dalam pikiran. Berawal dari pikiran, persepsi orang terhadap sesuatu yang orang sendiri tidak tahu terhadap sesuatu itu. Dia persepsikan. Orang tidak pernah melihat faktanya, tetapi dia melakukan persepsi. Itu yang dilakukan oleh misalnya televisi kita. Kejadian sesuatu di sana, tetapi yang diminta komentar orang yang sama sekali tidak pernah melihat kejadian itu, tidak pernah mengalami itu, terus disuruh komentar tentang sesuatu itu, gitu. Ya, sehingga terus membuat komentar yang sama sekali tidak membicarakan faktanya, tidak membedah kebenarannya. Dan itu terjadi di mana-mana, di grup WA juga begitu. Kita berkomentar tentang pendidikan, kita sendiri nggak ngerti seperti pendidikan. Kita berkomentar tentang ekonomi, kita sebetulnya nggak paham tentang data-data ekonomi. Kita berkomentar tentang ini, kita sudah begitulah keadaannya sekarang. Ya, orang bisa menyampaikan pikirannya, ya, berpikirnya tanpa pernah melihat faktanya, tetapi orang merasa bahwa pikirannya itu benar dan punya otoritas untuk menyampaikannya itu secara benar tanpa beban, tanpa perasaan malu, tanpa pokoknya berpendapat terhadap sesuatu yang sebetulnya dia juga tidak paham terhadap apa yang harus diberi pendapatnya, gitu. Karena dia tidak melihat faktanya, dia tidak mempelajari itunya, dan dia begitu cepat melakukan reaksi seperti itu. Dan inilah yang sedang bekerja. Dan saya mengkhawatirkan ini, mengapa? Karena saya mengkhawatirkan ini, karena ini tidak hanya terjadi di para kaum intelektual, tetapi kaum-kaum milenial, kaum-kaum generasi Z, generasi X juga melakukan itu. Ya, pokoknya masuk aja dulu ke arus utama pemikiran, membuat narasi-narasi, membuat TikTok segala macam, tetapi terus tidak peduli apakah itu benar atau tidak benar. Nanti kalau sudah terjadi reaksi, ya sudah dianggap gitu aja. Jadi tidak ada aspek pemeriksaan dulu terhadap hal-hal yang perlu diperiksa seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah cara berpikir baru di mana orang tidak memperdulikan lagi terhadap fakta, terhadap data, walaupun data dan fakta itu tersedia. Ya, orang ingin menyatakan pikirannya karena ingin diakui bahwa dia berpikir, tetapi berpikir tanpa dasar yang kukuh, begitu. Ya, sehingga ada ketidakhubungan antara apa yang dipikirkannya dengan apa yang subjeknya, sehingga seolah-olah ini orang berhenti di tingkat kuasi imajinasi, gitu. Hanya imajinasi, tetapi imajinasinya itu juga semu. Karena imajinasinya itu tidak berdasarkan hasil refleksi dia terhadap fakta-fakta, data-data
yang hadir, yang dipersepsikan oleh dirinya. Begitu. Ini saya mau cari kalimat yang agak populer, agak susah ini, agak berbahasa filsafat begitu ya. Nggak apa-apa. Tetapi itu kesulitan kita. Ya. Nah, itu hampir semua. Ya, saya lihat percakapan di WA ibu-ibu juga begitu. Ya. Ya. Juga begitu. Sekarang gosip itu sudah meningkat sedikit kepada, bukan hanya gosip gitu ya. Gosip itu meningkat sedikit kepada ya apa ya? Kebohongan yang kemungkinan punya kebenaran gitu. Dibungkus sedikit. Kebohongan yang punya titik benar. Jadi semua percakapan di kaum intelektual juga begitu. Di beberapa grup WA kaum intelektual saya lihat, saya agak miris ya. Orang terdidik berpikirnya rasionalitasnya bukan rasionalitas yang berdasarkan data. Jadi cepat sekali berkomentar terhadap sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak mengalami hal itu, tidak mengetahui hal itu, begitu, atau tidak expert di situ. Tetapi tidak ada jeda untuk melakukan refleksi, tidak ada jeda untuk mendalami apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga barulah setelah itu mereka memberikan pernyataannya. Nah, sekarang itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ini yang kemudian mendorong setiap kita harus mulai waspada terhadap kebohongan intelektual. Ya, kebohongan intelektual. Ya, kebohongan berpikir orang. Orang ya berpikir bohong atau kebohongan berpikirlah, gitu ya. Kebohongan berpikir. Sehingga apapun yang dinyatakannya itu mengandung rekayasa untuk menyatakan kebenaran, walaupun sesungguhnya di dalam rekayasa itu sebenarnya tampak bahwa itu tidak benar. Cuma bagi orang awam, apa yang dinyatakan itu seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Dan sulit sekali bagi mereka yang tidak mendalami struktur berpikir seseorang, manusia, untuk mengetahui bahwa ini sebetulnya ini secara logika tidak benar dan secara data tidak benar. Persepsinya terhadap sesuatu itu dilepaskan dari datanya. Ya, persepsi dilakukan dengan melepaskan datanya, ya, tapi mengikat persepsi itu dengan data yang seolah-olah benar, seolah-olah benar, begitu. Nah, inilah yang memunculkan cara berpikir baru. Cara berpikir baru. Ya. Orang tidak terlalu concern dengan fakta, dengan data, dengan kebenaran. Ya. Tetapi orang bisa menyatakan seolah-olah data ya benar. Dan kalau ini terus terjadi, maka sebetulnya dunia kehidupan kita itu dunia kehidupan yang dipenuhi oleh hipokrisi. Hipokrisi. Sulit kita memilah mana yang sesungguhnya benar dan bisa dijadikan referensi untuk melakukan rumusan-rumusan kebijakan atau meyakini bahwa sesuatu itu benar dan kita melakukan referensi untuk itu, ya. Tapi sekarang semuanya itu, jadi harus ada satu keahlian lagi, kemampuan, ya, ini resiko adaptif, kemampuan untuk melakukan klarifikasi internal di dalam diri kita,
ya. Di dalam diri kita itu harus punya kemampuan, keterampilan untuk melakukan klarifikasi internal yang ada dalam diri kita. Itu harus menjadi bagian dari kemampuan adaptif yang kita miliki. So, tanpa itu, ya, kemampuan adaptif kita itu juga akan mengalami kehancuran. So, banyak di dalam pernyataan-pernyataan yang semacam itu, cara berpikir semacam itu, banyak jebakan Batman gitu ya. Banyak jebakan Batman. Seolah-olah benar, tapi sesungguhnya kurang benar gitu. Seolah-olah itu baik, tapi sesungguhnya itu adalah rekayasa dari ketidakbaikan sehingga menjadi baik. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kemampuan untuk mengklarifikasi, skill klarifikasi itu menjadi penting agar kemampuan adaptasi kita itu bisa berkembang secara sehat. Inilah cara berpikir yang sudah begitu terbuka karena neoliberalisme begitu di puncaknya, ya, di puncaknya. Karena narasi itulah yang sekarang yang mendominasi tata kehidupan orang. Tidak ada lain yang menang selain itu. Kita Cina saja, misalnya, Cina saja sekarang sudah berebut untuk melakukan berebut tentang memenangkan narasi-narasi. Ya, dulu orang mengatakan kapitalisme, liberalisme itu milik Amerika. Sekarang sebagian ahli sudah mengatakan bahwa narasi liberalisme, kapitalisme itu justru didorong oleh Cina dengan state kapitalismenya. Cara berpikir yang juga justru lebih terbuka, lebih bebas, dimotori oleh para pembisnis Cina, dimotori oleh para ilmuwan Cina, dimotori oleh sebebas-bebasnya orang berpikir begitu. Amerika justru malah melakukan involusi, melakukan proteksi terhadap ini belakangan. Apalagi presidennya mengatakan American First begitu, American First. Jadi melakukan proteksi. Nah, rebutan ini ya mungkin para ahli memprediksi Cina akan memenangkan pertempuran narasi besar ini, ya. Apakah ini juga akan mengakhiri liberalisme, neoliberalisme, dan munculnya state capitalism, kapitalisme baru yang dimotori oleh Cina, sehingga Cina menjadi tumbuh, dan revolusi industri berikutnya akan dimotori oleh Cina, atau begitu mereka tetap akan berada di posisi pendamping, ya, tetapi Amerika CS begitu akan masuk. Nah, inilah sekarang yang menghantui semua pikiran, dan kita melihatnya di Indonesia begitu pikiran-pikiran ini begitu berkembang cepat, terutama di kalangan para milenial ke bawah, ya, milenial ke bawah dengan berpikir gitu. Saya tidak ingin memberi contoh yang agak ekstrim. Di sini takut nanti salah pengertian, misalnya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh para milenial yang belakangan ini dipersoalkan karena persoalan-persoalan cara berpikir ya, yang baru, yang sama sekali berbeda dengan cara berpikir tradisional kita, ya, tradisional kita, sehingga tidak memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, tidak memerlukan waktu untuk mengecek, melakukan falsifikasi dulu, menguji dulu apakah pikiran-pikiran, gagasan-gagasan itu sudah cukup kuat untuk diintroduksikan. Nah, sekarang semua orang bebas menyatakan itu, dan setelah ada persoalan, orang juga dengan enteng mengatakan, ya, tidak apa-apa kalau memang sudah begitu. Apa boleh buat. Jadi semuanya dilepaskan kepada struktur publik, dan publik mengandalkan siapa yang mendominasi pikiran itu, itulah yang dianggap benar, walaupun sesungguhnya
itu bersifat semu, kuasi kebenaran. Itulah yang dimaksudkan dengan neo-rasionalitas baru. Kita harus paham, terutama yang para senior, yang sudah tua-tua, begitu ya, yang usianya sudah tua-tua, ini ada cara berpikir baru yang sedang berkembang di tengah masyarakat kita, ya, rasionalitas baru yang tidak terlalu memikirkan faktanya, tidak terlalu memikirkan datanya, walaupun mereka mengatakan itu berbasis pada data. Tetapi data yang dilakukan adalah bagaimana membaca data itu dan merekayasa data itu, sehingga data dan hasil rekayasa itu menyatakan bahwa itulah pikiran yang benar. Nah, dengan demikian, kehati-hatian kita terhadap kebohongan, ya, kecurangan dalam berpikir itu juga harus menjadi perhatian dari kehidupan kita. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, share saya hari ini mungkin agak berat begitu. Kalau ingin mendalami ada beberapa buku yang bisa dibaca, mudah-mudahan bisa menambah hasanah kita dan makin menyadari bahwa pertarungan narasi di dunia kehidupan kita itu besar. Kalau besok narasinya mungkin narasinya Islam liberal, mungkin jadi Islam liberal yang kuat. Besok atau sosialisme liberalisme, mungkin mereka yang kuat. Atau besok ada lagi narasi macam-macam. Dan kita harus aware terhadap perkembangan baru itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memicu diskusi kita. Kalau memang menarik, kalau sehingga ada sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama. Terima kasih Bu Kapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas sharingnya hari ini. Saya jadi deg-degan loh, karena saya ini di antara milenial dan kolonial. Oke. Jadi kita yang di perbatasan ini harus sekarang memiliki keahlian baru, yaitu kemampuan untuk melakukan klarifikasi internal ya Prof. Nah ini mungkin harusnya ada ini kali ya, tips dari Prof mungkin Prof. Bagaimana itu Prof untuk melakukan klarifikasi internal? Ya, artinya begini, dengan perkembangan baru itu bukan berarti kita harus ikut. Jadi kita prinsip check and balances gitu. Kan ada agium empirisme yang penting dari Berkeley itu, esse persipi. Apa yang tampak, itulah yang benar. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, apa yang tampak itu yang benar, kita harus periksa yang tampak itu benar nggak realnya gitu. Jangan berhenti di situ. Sebab kalau apa yang tampak, apa yang benar, sekarang yang tampak itu hanya isu. Terus kita komen terhadap isu. Kita lupa apa yang ada di balik isu itu ada fakta-fakta, ada data-data. Nah, kewajiban kita jangan berhenti dengan isu. Misalnya sekarang isu POP. Nah, itu kan POP. Nah, terus orang sebenarnya tidak tahu apa itu POP, terus orang berkomentar. Nah, sebaiknya kita jangan begitu. Ya, begitu tahu ada POP, kita periksa itu. POP itu apa sih, dasarnya apa, ini apa itu, sehingga kita tahu faktanya, baru kita bisa komentar. Nah, orang sekarang, saya lihat di televisi, saya lihat di media segala macam, orang nggak ngerti POP, dia komentar POP. Akhirnya bukan malah jernih mendudukan persoalan menjadi kemana-mana yang tidak perlu gitu. Padahal kalau sederhana aja, itu loh POP itu, selesai itu. Ya, selesai itu. Nah, sekarang tuh nggak seperti. Nah, itu yang harus kita miliki kesadaran untuk memeriksa kembali apa yang menjadi pernyataan orang. Karena pernyataan itu banyak bohongnya di situ. Lying itu banyak. Nah, kalau kita percaya dengan pernyataan itu, yang tentu ada kebohongan yang tersembunyi di balik itu, maka kita akan celaka. Ya,
kita akan celaka. Kita akan mengomentari atau memberi pendapat terhadap sesuatu yang sesungguhnya kita sendiri belum firm terhadap isu itu. Itu yang cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Berarti itu nanti kalau kita sebagai guru ya Prof ya, itu benar-benar harus bagaimana mengajarkan kepada siswa kita untuk benar-benar melihat data dan fakta-faktanya sebelum memberikan komentar ya Prof ya. Ya, ya. Oke, Itu Prof. dan keterampilan itu harus diajarkan. Betul. Keterampilan itu harus diajarkan. Tidak bisa itu misalnya dalam debat ada logika, ada itu. Kan ada perdebatan. Dari perdebatan itu tidak hanya jadi folklore bambu gitu. Jadi dia harus periksa mengapa Anda menyatakan ini, apa asumsi dasar yang bisa menyatakan, yang membenarkan bahwa Anda menyatakan ini gitu. Itu harus diajarkan. Itulah sebetulnya yang diminta di dalam pendidikan itu, aspek penalaran. Gitu. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Dismail. Ini bertanya, ada rekayasa terhadap kebenaran, tetapi sulit membuktikannya, dan juga ada data yang benar, tapi karena kemasannya jelek, jadi meragukan. Nah, apa parameter yang kita jadikan untuk menilai sesuatu? Apakah kembali ke agama, atau ada tool khusus agar kita mampu mengklarifikasinya secara mandiri? Ya, oke. Di dalam filsafat ilmu itu ada adigium begini, ada rumus begini. Itu kita pakailah Popper misalnya ya, Popper. Apabila Anda ingin membuktikan satu kebenaran, maka Anda harus menunjuk kesalahannya. Ya kan? Kalau ditunjuk kesalahannya, ternyata benar-benar salah, maka akan tampak kebenarannya. Itu cara berpikir. Jadi salah satu metode berpikirnya Popper begitu. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang benar, maka tunjuk kesalahannya. Nah, kalau begitu dikasih tahu kesalahannya, nah orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu salah satu. Itu cara gitu ya. Nah, hanya saja menunjuk kesalahannya itu harus ditunjukkan dengan datanya. Misalnya saya katakan begini, misalnya begini. Si A itu mencuri 10.000. Terus saya mengatakan enggak. Ini loh bahwa ini. Maka kewajiban saya yang mengatakan si A mencuri 10.000 itu untuk menunjukkan ini datanya. Sehingga ya orang yang mengklarifikasi mengatakan oh iya, data Anda yang benar. Nah, ini yang seringkali di tengah kehidupan masyarakat itu tidak terjadi. Orang berhenti hanya di dalam pernyataan, sehingga terus ada muncul kekeliruan yang terus dinyatakan secara intensif akan dianggap benar oleh orang lain karena tidak pernah ditunjukkan kenyataannya bahwa yang ada itu keliru. Nah, ini persoalannya. Jadi salah satunya itu begitu. Karena rekayasa ini banyak, apalagi di kasus hukum banyak sekali. Apalagi di kasus-kasus ekonomi banyak sekali. Begitu. Ya. Apalagi kasus-kasus data-data statistik itu ya yang ya kita juga kan paham ya, di Indonesia ini jangankan di tingkat negara, di tingkat institusi aja antara satu direktorat dengan direktorat datanya beda-beda. Ya kan? Karena ya asumsi-asumsi saja, tetapi asumsi tidak berdasar fakta yang atau juga hasil rekayasa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tertentu seperti itu. Dan itulah kewajiban kita untuk melakukan itu. Memang kalau mau ditarik kepada arah yang lebih tinggi gitu, ya ini kan soal integritas, soal kejujuran ya, soal kejujuran. Ya, kejujuran kita. Kalau kita jujur, berintegritas, dan kita memahami filosofi tentang keagamaan kita, nah kita sebetulnya tidak akan berkehendak untuk menyatakan sesuatu yang bohong gitu, yang bohong. Dan sekarang
kebohongan itu seolah-olah menjadi dominan di tengah kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk menemukan mana sih pernyataan yang benar dan mana yang tidak benar. Semuanya seolah benar. Nah, terus orang berargumen, loh itu kan berdasarkan sudut pandang, karena perspektif. Tapi jangan lupa, setiap perspektif punya dasar untuk melakukan itu. Tidak ada satu perspektif yang tanpa dasar. Gitu. Itu jangan lupa. Gitu. Jadi harus ada dasarnya. Boleh Anda melakukan pikiran dari sudut pandang tertentu, tetapi dengan basis data dan fakta tertentu. Tak apa-apa. Seperti kita melihat gelas, kan gitu. Gelas berwarna gitu. Mungkin dari sudut tempatnya Bu Kapri gelas itu merah, dari sudut saya gelas yang sama saya lihat putih gitu. Tapi dari sudut teman yang lain yang di Manado mungkin gelas itu biru gitu. Ya, apa-apa tapi gelasnya sama. Tapi itu perspektif, punya sudut pandang tertentu. Nah, itu nggak apa-apa, itu bukan bohong. Itu keterbatasan pemahaman kita terhadap gelas. Ya. Gelas itu karena kita hanya paham gelas karena yang kita lihat sebagian dari gelas itu, bukan keseluruhan gelas itu, sehingga kita mengatakan gelas itu adalah biru, padahal yang hanya kita lihat biru, dia tidak melihat yang hijau dan tidak melihat yang merahnya, seperti itu. Nah, itulah yang sekarang harus ada kesadaran dari kita untuk melakukan klarifikasi seperti itu. Itu komentar saya, Pak. Oke. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Pak Ismail jelas ya, Pak Ismail ya. Oke, ada pertanyaan kedua dari Ibu Zara. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana merancang organisasi yang kokoh agar kondisi demikian tidak mudah terjadi, terlebih organisasi ini didominasi generasi Y dan generasi Z. Nah, ini pertanyaannya merancang organisasi yang kokoh. Ini susah ya. Ini soalnya pertanyaan ini menyangkut bagaimana cara berpikir itu diturunkan kepada realitas nyata dan dikonstruksikan ke dalam struktur organisasi. Ya. Nah, artinya organisasinya harus fleksibel. Tidak bisa rigid. Ya. Organisasinya harus fleksibel. Bukan berarti organisasi itu bisa ubah-ubah begitu seenaknya aja, tapi ada bangunan yang dasar yang bisa memberi emplacement untuk berkembangnya ide-ide baru, ya, menyemai ide-ide baru, untuk menguji ide-ide baru, nanti setelah melalui proses tertentu baru diperbaiki strukturnya. Gitu. Jadi strukturnya harus adaptif. Karena ini juga kan persoalan adaptif kita. Kemampuan melakukan pembersihan dari rekayasa pikiran. Ya. Pembersihan dari rekayasa pikiran. Ya. Saya tidak ingin menggunakan bahasanya siapa ini? Rocky Gerung nanti. Ya, pembersihan rekayasa pikiran. Banyak sekali rekayasa pikiran. Ya. Misalnya biasanya ini diperankan oleh para speaker. Ya, speaker untuk menyatakan sesuatu yang sebetulnya A terus dikamuflasekan menjadi sesuatu yang B sehingga B itu diterima sedemikian rupa dan persoalannya dianggap selesai. Padahal A-nya tetap berlangsung. Oke. Oke, terima kasih. Dr. Zahra, ada komentar atau pertanyaan tambahan atau silakan di-unmute. Thank you, Uca. Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Thank you, Prof. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Iin. Pada saat ini, pada saat kita akan membuat bisnis plan, ada buat revenue plan, strategi, dan taktik, dan didasarkan oleh data historical yang dinyatakan oleh berbagai sumber. Contohnya perkembangan bisnis saat ini, sumber lainnya confidence bahwa small medium enterprise itu akan terus berkembang. Sumber lain, manufaktur masih berkembang juga.
tapi faktanya bisa berbeda. Klarifikasi seperti apa yang harusnya kita yakini kalau datanya seperti itu, Prof? Ya, itu kan sumber datanya banyak ya. Coba jangan pakai data tunggal sumbernya. Ya, coba dilakukan berbagai data itu dan dilihat. Coba dilihat di mana sebetulnya ada ke subsetnya dia. Ada subsetnya, ada apa? Apa istilahnya itu? Ada pertemuannya. Ya, data BPS yang menjadi data resmi pemerintah seringkali ya dianggap oleh sebagian orang para researcher di lembaga-lembaga lain dianggap tidak akurat karena terlalu berpihak kepada pemerintah dan kurang independen. Gitu ya, misalnya. Sementara data dari McKinsey, data dari segala macam, orang lebih dipercaya karena ada pengalaman integritas di situ. Untuk tidak ada kecenderungan rekayasa data misalnya. Nah, terus ada juga data dari Harvard School, ada juga data dari IDB, ada dana. Itu semua data dikumpulkan, dicek. Ya, dicek. Sebab kalau kita hanya bertumbuh kepada single data, itu pasti keliru. Apa keliru? Coba Anda pelajari. Acap kali kita menemukan data yang dikeluarkan BPS dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia, data yang dikeluarkan oleh IMF, data yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, data yang dikeluarkan ekonomis, itu berbeda. Sama sekali. Terus pertanyaannya, mana yang kita percaya? Nah, ya kan? Nah, begitu kita ditanya mana yang kita percaya, maka kita terus melakukan menelusuri metodologi yang harus digunakan. Bagaimana cara orang itu, cara lembaga-lembaga itu melakukan mendefinisikan apa yang menjadi konsep yang dirisetkan. Misalnya kemiskinan. Definisi kemiskinan BPS sama nggak definisi kemiskinan di IDB, ya, apa di IMF atau di Ekonomi Forum atau di mana gitu. Jangan-jangan BPS kemiskinan itu hanya orang-orang yang miskin, yang dapat misalnya sekian dolar sehari, ya kan? Nah, karena dikatakan sekian dolar sehari, ya miskinnya sedikit. Tapi di Bank Dunia mengatakan orang miskin itu sekian puluh dolar sehari gitu. Jadi miskinnya makin banyak gitu. Nah, itu persoalan. Nah, itu cara mendefinisikan, diperiksa seluruhnya itu. Jadi kita periksa seluruhnya sehingga kita terus cenderung kepada eklektik, memilih menyatukan semua itu atau berpihak memilih kepada satu pendekatan yang kita anggap lebih mendekati kebenaran daripada terus kita. Itu cara yang paling simpel gitu ya, paling simpel. Nah, kalau yang ingin lebih ini ya kita merumuskan sendiri langsung. Ya, tapi dengan integritas dan harus tidak boleh berbohong, tidak boleh merekayasa data-data itu. Biarkanlah data berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang dikandung oleh data itu. Jadi jangan sampai kita terus datanya mengatakan 2, terus kita mengatakan 2,5, atau kita mengatakan 1,5. Nah, itu artinya terjadi rekayasa data di situ. Nah, kalau memang dia bicara 2, ya 2 saja. Jangan ikuti yang menyatakan 2,5. Sebab kalau mengikuti yang 2,5, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Atau mengikuti 1,5. Seperti itu. Nah, itu kewajiban intelektual kita sebagai kaum terdidik seperti itu. Terima kasih, Bu Abid. Ya, ini sudah dijawab oleh Mbak Iin. Terima kasih, Prof. Betul harus ada data integritas. Susah ya, Prof ya. Oke, jadi kita kalau cari data itu benar-benar harus melihat apa ya? Harus melihat orang sumber data itu apakah sudah terkenal dipercaya atau terkenal apa gitu ya, Prof ya? Ya, kredibilitas lah.
kredibilitas. Oke. Ya, karena kredibilitas. Ada pertanyaan dari Bu Lulu Faradis. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana rasionalitas dunia pendidikan saat ini kaitannya dengan pola didik guru terhadap murid di era daring seperti sekarang ini. Ya, lagi rame ya. Ya, rame banget. Era daring. Ya, begini. Sebetulnya era daring ini kan kalau menurut saya itu kan sebetulnya ini adalah momentum pemaksaan. Dalam tanda kutip. Ini momentum pemaksaan daring. Tapi belum daringnya benar. Dipaksa dulu daring. Belum daringnya benar, karena pemerintah sendiri juga belum siap untuk daring benar. Menurut saya. Infrastruktur internetnya kan belum, banyak blank spot di mana-mana. Artinya, kementerian-kementerian Kemeninfo, institusi bisnis seperti Telkomsel, XL, mestinya sudah ekspansi kan bisnisnya. Ya, mestinya ekspansi. Tapi ini dengan dipaksa seperti ini, mereka sudah berpikir, ya kan, untuk memenuhi syarat-syarat itu, memperluas jangkauan dan segala macam internet. Kemarin-kemarin kan mereka enak aja, bisnis di pusat-pusat kota aja, yang mendapatkan keuntungan yang besar. Nah sekarang, dengan begini mereka harus masuk kepada daerah-daerah yang tidak memiliki keuntungan yang besar di situ. Ya, artinya momentum ini seperti itu. Momentum kita belajar daring dulu, gitu. Belum daring beneran. Ini baru memindahkan kelas kepada dunia maya. Ya, PBM di kelas baru kita pindahkan ke dunia maya. Belum belajar hibrid, belum belajar segala macam, belum itu belum. Ini memindahkan PBM di kelas, dibiarkan video, pindahkan dunia maya, menggunakan media. Itu baru sampai segitu, belum daring, belum disebut pembelajaran daring. Ya, itu pertama itu. Nah, oleh sebab itu sekarang sebetulnya kita sedang belajar bersama-sama, baik yang di kota maupun yang di desa, baik kaum intelektual maupun awam, untuk memfungsikan digital, cara-cara digital, ke dalam proses pembelajaran yang benar. Nah, belum. Jadi, saya melihat 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun ke depan ini masih belum tuntas. Ya, karena infrastruktur itu tidak mudah. Apakah betul Kemeninfo itu bisa memenuhi blank spot yang ada di daerah Jati atau di segala macam? Itu ya. Ya. Oleh sebab itu kita tidak aneh kalau melihat orang tua juga gelagapan gitu ya. Gelagapan. Apalagi orang tua harus mendampingi siswanya yang anaknya punya 5 tapi berbeda kelas-kelasnya gitu. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas SMP, SMA, perguruan tinggi. Puntang-panting lah orang tua harus bisa semuanya gitu. Yang selama ini tugasnya diambil oleh dosen, oleh guru segala macam. Nah, tapi itu ada blessing-nya di situ. Ada kesadaran orang tua bahwa tidak boleh setiap orang klaim dirinya paham tentang pendidikan. Karena ternyata pendidikan itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kita. Kalau ada persoalan di pendidikan, semua orang berkomentar, sesungguhnya orang komentarnya juga tidak paham tentang pendidikan. Ya. Sulitnya pendidikan itu dilakukan. Nah, ini kesadaran ini sedang dibangun. Dan ini ditekan oleh COVID. Nah, kalau kita ambil sisi positifnya ya, artinya memang proses pembelajaran daring ini masih dalam tahap belajar. Oleh sebab itu, sebetulnya di dalam tahap seperti ini tidak seluruhnya bisa kita kerjakan. Dan jangan lupa, ada sesuatu yang hilang atau yang tidak terdapat. Ya, kita sedang mencari jalan misalnya, apakah ada satu teknologi yang bisa mengintroduksi perasaan, ya, empati di dalam proses pembelajaran daring. Yang selama ini kan hilang. Yang selama hilang. Kita belajar dari daring itu. Ternyata empati nggak datang. Resonansinya nggak jalan dengan anak-anak. Ya, kata. Perasaan kasih sayang ternyata tidak tertangkap di dalam daring. Ya. Nah, terus care juga tidak. Begitu. Bahkan di beberapa ekses
tadi Bu Kapri sudah mengatakan, hadir tapi hanya videonya dinyalain. Teman orangnya nggak di situ gitu. Nah, orangnya nggak di situ, ya kan? Mungkin orangnya sudah di mana-mana, dan itu seperti itu. Tidur. Nah, orangnya tidur begitu. Ya, gitu. Nah, ini yang sekarang ya. Jadi tahap kita masih tahap awal. Jadi belum dikatakan sebagai pendidikan daring seperti itu. Nah, tetapi ke depan ini pelan-pelan harus terus, infrastruktur harus, dan pemerintah punya kewajiban, negara punya kewajiban penuh untuk memfasilitasi infrastrukturnya. Itu kewajiban negara. Apakah negara nanti terus menugaskan Kemeninfo atau berkolaborasi dengan pihak ketiga yang sudah menguasai ini? Nah, itu tekniknya ya, caranya. Tetapi itu adalah kewajiban negara. Ya, cuma yang harus kita pahami di dalam era pendidikan itu, di komunitas pendidikan, bahwa yang disebut belajar daring itu bukan memindahkan kelas ke dunia maya. Itu yang harus betul-betul disadari. Ya, kalau hanya memindahkan kelas dunia maya, nggak begini aja, gitu, begini aja. Tetapi aspek psikologis, aspek perkembangan mental, kesehatan mental, interaksi, emosional itu tidak terjadi di situ. Nah, oleh sebab itu daring itu bukan berarti tidak boleh ketemu. Ya, orang mahasiswa aja di UT itu tutorial kok. Ya delivery-nya aja yang daring gitu. Tapi kenyataannya kan orang tetap aja seminggu 2 kali ketemu gitu, tutorial. Dia butuh interaksi. Karena disitulah kelihatan apakah seseorang memahami, tidak memahami, kan sebetulnya ketemu. Kalau nggak ketemu itu nggak. Gitu. Ketemu, oh iya itu Ibu Lela itu cara berpikirnya ada sesuatu di dalam otaknya gitu kan. Kalau di daring begini nggak kelihatan apakah dia ada sesuatu seperti ekspresinya tidak tampak gitu ya, emosinya tidak tampak ya, postur cara berpikirnya juga tidak terlalu jelas. Jadi saya memandangnya daring sekarang itu kita masih belajar dan kita memaksa kepada itu. Jadi salah kalau kita memperlakukan daring itu seolah-olah kita sudah menjadi melakukan pembelajaran daring. Tidak, belum. Prediksi saya sampai 5 tahun ke depan itu juga belum. Ya. Karena kesiapan konten juga kita belum. Ya. Terus kurikulum juga kita belum. Nah, apakah semua kurikulum kita pelajari? Enggak. Ya kan? Sekarang kita harus ngaku lah, misalnya saya hanya tahu sosiologi, sedikit filsafat atau sedikit ilmu sosial. Tapi kalau saya suruh matematik kan nggak bisa. Google lebih pinter. Google menyediakan semua disiplin ilmu di situ. Jadi kalau saya nggak ingin tahu rumus matematik, saya buka aja Google. Google kan lebih pinter dari saya. Kalau saya ingin tahu definisi tentang sosiologi, saya buka juga Google, ada juga di situ. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini setting perubahan cara berperilaku kita, cara belajar kita, cara berpikir kita di dalam kehidupan yang lebih baru. Itu komentar saya, Bu Kapri. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan jelas ya, Bu Lulu. Jadi yang saya garis bawahi, kalau kita di daring itu hanya mengajar, tidak mendidik, itu sama saja belum tuntas ya, Prof, ya, ngajarnya. Oke, Prof, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Dismail. Oke, kenapa seorang intelektual nggak kedengeran Bu Kapri, itu mas mute. Oke, Prof. Sorry, Prof. Oke, ada titip pertanyaan nih, Prof, dari Pak Dismail. Oke, kenapa seorang intelektual melakukan kebohongan? Kenapa sulit menjadi pribadi yang berintegritas? Apakah ada kaitannya dengan bangsa yang lemah karakter? Atau karena faktor lain, Prof? Adakah kaitannya
integritas dengan harga diri. Wah, banyak nih diborong. Ini Pak Ismail harusnya di-unmute nih. Nah, silakan. Ini pertanyaannya berat. Nah, Berat. Baik. Asumsi dasar bagi mereka yang terdidik intelektual itu mestinya selesai di urusan integritas, ya, selesai urusan itu. Karena orang-orang terdidik itu bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Mestinya seorang terdidik itu begitu. Jadi itulah yang membentuk sikap hidup dan cara berpikirnya. Begitu. Nah, itu. Sayangnya di kita, begitu ya. Mungkin karena kita itu secara komunal, secara masyarakat, belum sekuat nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, belum sekuat dan kompatibel dengan masyarakat akademik, masyarakat intelektual, maka para intelektual itu juga melacurkan, maaf cakap, saya menggunakan kalimat yang agak bombastis, melacurkan, ya, melacurkan cara berpikirnya, sikap akademiknya, sikap kritisnya kepada sesuatu yang beyond itu. Karena apa? Karena penghargaan terhadap para intelektual di kita itu juga belum sepenuhnya kuat, baik. Sehingga seringkali para intelektual itu kalau dia berpikir di luar pakem, dianggap nyeleneh, dan kemudian dia disingkirkan di dalam proses bermasyarakat. Ya, kalau zaman dahulu di abad pertengahan, para intelektual semacam ini tetap teguh, walaupun dia disingkirkan secara ekonomi, secara sosial, tetapi jalan pikirannya menjadi referensi. Menjadi referensi, tetap menjadi referensi. Terbukti sampai sekarang, banyak pikiran-pikiran para ilmuwan terdahulu menjadi referensi kita karena memang apa yang dinyatakannya itu teruji kebenarannya dan sampai sekarang berlaku secara teoritis. Nah, sekarang kita tidak memiliki itu. Kita hanya mempunyai jalan pikiran yang sebetulnya memberi referensi kepada kehidupan pragmatis masyarakat. Tetapi sayangnya terus kemudian, sebahagian dari kita, intelektual itu, dikuasai oleh pragmatisme itu, sehingga jalan pikiran intelektualnya dikalahkan oleh pragmatisme itu, dengan alasan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Sehingga terjadilah pelacuran intelektual seperti itu. Ya, misalnya oleh jabatan, misalnya oleh kebutuhan hidup, misalnya oleh keinginan menjadi ketokohan di tengah masyarakat, seperti itu, ya, atau legitimasi untuk memperoleh legitimasi yang diperlukan karena budaya patronisme menjadi sangat kuat di sini. Kalau tidak terhormat seolah-olah dalam pengertian terhormat itu disanjung-sanjung di situ seolah-olah tidak hebat, seperti itu. Bukan pikiran-pikiran yang murni, yang clear, yang jernih, yang memberi arah kepada orang lain supaya tetap di jalan kebenaran. Itu persoalan. Jadi memang lying itu juga ada strateginya, Pak. Ya, orang berbohong itu ada manajemen of lying sebetulnya. Ya. Ada manajemen pelaku. Ngerti banget dengernya, ada pengelolaan kebohongan. Ya, ya. Tapi ini harus kuat betul. So, pengelolaan kebohongan ini, nanti saya akan tunjukkan satu buku, saya ambil dulu. Ada bagaimana kebohongan itu bisa dimanage sedemikian rupa, sehingga dengan kebohongan itu, orang terus bisa mencapai puncak kekuasaan. Wow. Itu gitu ya, kebohongan semacam itu, dan itu dilakukan oleh kaum intelektual. Tetapi salah sedikit dia manage, ya kelola, hancur. Karena
sekali dia berbohong, hari ini dia berbohong, besok berbohong, maka dia harus ingat sekali apa yang dibohongi kemarin, sehingga dia harus melakukan rekayasa dari kebohongan itu. Nah, ini persoalannya, ukurannya ada referensinya integritas. Integritas, ya, integritas. Jadi, tidak mudah untuk melakukan itu. Itu ya, banyak betul pertanyaan. Ya, menarik sekali. Nanti mungkin bukunya bisa kita ambil, nanti bisa di-share di grup ya, Prof. Boleh. Jadi dari Bu Iin nih tanya lagi, Prof. Jadi mencari kebenaran data seperti metode para ulama menentukan sebuah hadis sahih atau tidak berdasarkan integritas dan kredibilitas orang yang meriwayatkannya. Ya, ya, memang kalau salah satu metodenya itu adalah sanad, ya, mengurutkan sanad. Misalnya perawinya sekarang Mukhlis, dari Mukhlis itu terus diceritakan oleh Bukapri. Bukapri tidak masalah, integritas yang bagus segala macam. Diceritakan lagi oleh anak didiknya namanya Sipulan. Nah, Sipulan ini pernah berbohong satu, nah maka sanadnya lepas tuh. Ya, terputus dia. Karena ini tidak bisa dipercaya Sipulan ini. Ya, karena apa yang diceritakan oleh Bukapri itu ternyata diinterpretasikan lain oleh dia, atau diputus sesuatunya, atau direkayasa baru, atau dimasukkan pendapat yang berbeda sama sekali dari itu. Makanya itu putus. Nah, hadis yang begini doib nih kan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, harusnya lurus syaratnya. Saya Bukapri, Fulan, Badu, segala macam, clear gitu, lurus. Nah, itu baru namanya apa? Hadis soheh gitu ya. Nah, itu bisa salah satu metode seperti ini. Ya, tetapi jangan lupa dalam perkembangan aspirasi dan intelektual manusia, ya, pemahaman terhadap sesuatu itu adalah interpretasi dari hasil interpretasi, dari hasil interpretasi, dari hasil interpretasi. Pertanyaannya sekarang, apakah interpretasi dari hasil interpretasi itu dan terus-menerus hasil interpretasi itu konsisten di dalam substansinya, dalam kontennya? Itu yang harus dipegang. So, bisa saja interpretasi saya terhadap ustadz saya A, tetapi ustadz saya menginterpretasikan dari kiainya berbeda, maka akan hasilnya berbeda. Di situ kejujuran, di situ integritas, di situ kepercayaan menjadi sangat penting. Ya, di situ reputasi menjadi sangat penting. Jadi, tergantung juga reputasinya. Reputasi akademik, sikap hidupnya, cara berpikirnya, ketaatan kepada kekukuhan intelektualnya, dan segala macam. Baru dia dikatakan sanadnya sahih, benar. Tetapi seringkali, di dalam ini kebanyakan di cara kita beragama, kita melakukan interpretasi dari apa yang diajarkan oleh kiai kita berdasarkan interpretasi kita. Padahal kiai kita juga interpretasi dari kiainya interpretasi juga dari kiai yang lain, terus kita percaya aja. Pertanyaan yang agak mengganggu saya sampaikan, apakah kiai itu tidak pernah berbohong? Kemungkinan ada berbohong. Ya kan? Kemungkinan. Tidak semua kiai ini kan kemungkinan. Sikap intelektual kita adalah harus memastikan bahwa seluruh turunan dari interpretasi itu berada di dalam mainstream gagasannya, idenya. Itulah yang menjaga sanad. Bukan interpretasi. Oleh sebab itu, di situ tidak boleh ada kejumudan. Mentang-mentang ini Mukhlis yang ngomong, maka semuanya dianggap benar dan tanpa perlu dicek. Tidak boleh sikap itu. Sikap itu harus tetap. Mukhlis boleh ngomong, tapi juga Anda punya kewajiban untuk cek. Apakah yang diomongkannya itu benar atau tidak benar. Atau jangan-jangan dia keluar dari sanadnya. Nah, ini yang penting. Yang harusnya. Itulah sebetulnya sikap intelektual. Sikap itu
dia boleh menerima informasi dari beragam macam sumber, tetapi dia punya kewajiban untuk mengklarifikasi apakah sumbernya itu benar, apakah terutama terhadap sumber utama. Di dalam agama, sumber utamanya adalah kitab suci, misalnya. Nah, itu contohnya. Di dalam ilmu pengetahuan, sumber utamanya kepada apa? Data, gagasan-gagasan. Ini yang harus dikerjakan oleh kita. Jangan terus kita mengatakan, percaya aja karena kiai saya begitu. Kiai saya ngomong saya. Belum tentu apakah betul kiainya itu. Apalagi terus terkenal di dalam ilmu pengetahuan, di agama juga begitu, ada mazhab. Ya. Satu membolehkan celana cingkrang, mengatakan tidak boleh. Satu membenarkan segala macam gitu. Padahal dua-duanya sama, sumber utamanya sama. Tapi kenapa kok timbulnya satu celana cingkrang, satu celana biasa, satu celana modern. Nah, yang penting itu kan pakai celana, jangan telanjang gitu kira-kira itu. Itu sumber utamanya gitu. Interpretasinya beda-beda boleh gitu. Nah, gitu. Tapi kan contoh-contoh yang begitu itu yang harusnya dikaji oleh para intelektual sehingga masyarakat itu yang awam tidak bingung. Nah, sumber utamanya apa? Semakin kuat sumber utamanya, semakin benar. Semakin kurang kuat sumber utamanya, semakin kurang benar. Nah, jadi itu yang harus diusahakan oleh kita. Jadi beragama yang benar itu beragama harus berilmu. Tidak boleh beragama dengan jumud. Pokoknya apa kata kiai saya ikuti, itu nggak benar. Apa kata ustadz saya ikuti, itu tidak benar. Tapi kita belajar kepada ustadz, pada kiai, itu yang benar. Dengan tetap melakukan cek. Apakah yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh para intelektual kita, para guru kita itu memang dasarnya kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Itu sikap beragama yang benar, sikap intelektual yang benar. Gitu. Jangan terus kita menyerap, karena ini kan sangat jauh nih. Dari sekian ribu tahun yang lalu sampai ke sini kan harus ada ketaatan ajas ke dalam ajaran. Termasuk juga ilmu pengetahuan, ya kan? Berkeley mengatakan esse percepti, apa yang ada itu yang tampak oleh kamu itulah yang benar. Dan sekarang kan dikoreksi oleh cara berpikir baru. Belum tentu apa yang kita lihat itu yang benar. Kita bisa mengatakan yang benar itu tidak perlu kita lihat juga benar. Gitu. Kan itu yang terjadi di media sosial sekarang. Orang bisa komentar tanpa melihat sesuatu faktanya kan. Dan orang mengatakan itu yang benar. Karena itu dianggap seluruhnya. Nah, ini kan cara berpikir baru. Ya, yang menantang empirisme Berkeley. Seperti itu. Oke, menarik sekali Prof. Ini semuanya Ibu Lulu mengucapkan terima kasih atas penjelasannya, Pak Ismail juga. Ini Prof, ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang saya bacakan dari Dr. Stu. Ini bicara tentang daring, mungkin tadi belum tuntas bicara dengan daring. Jadi menurut pertanyaannya adalah, daring beneran seperti apa konkretnya? Karena kalau tadi Prof bilang kan baru memindahkan dunia maya saja. Nah, apakah pembelajaran ini sampai selamanya atau bagaimana? Apa masa COVID saja atau gimana, Prof? Ya, pembelajaran daring itu sebetulnya kan delivery, bukan institusi. Jangan salah nih ya. Saya ingin memberi catatan kecil di sini. Daring benar itu karena metode delivery, bukan institusional. Jadi saya lebih mengatakan kita tidak perlu bikin prodi, PJJ, MSDM misalnya. Nggak ada. Prodinya tetap MSDM, cuma cara delivery-nya, cara penyampaiannya yang daring. Ya kan? Nah, terus kontennya bisa hybrid. Blended learning misalnya. Bisa macam-macam. Ya kan? Nah, tatap muka juga boleh. Begitu. Jadi daring itu tidak terus seolah-olah
prodinya harus daring, ininya harus daring, institusional. Enggak. Yang institusional tuh UT. Yang UT. Kalau di kita sepertinya kalau mau di UNJ atau di UI daring, ya prodinya MSDM tapi satu misalnya tatap muka satu boleh pakai daring, menggunakan teknologi, ya menggunakan media teknologi untuk mempercepat. Misalnya bisa belajar lewat video, bisa belajar lewat bikin film, bisa belajar lewat macam-macam lah medium, ya. Sekarang yang lagi tren pakai podcast, Prof. Pakai podcast bisa juga, atau pakai TikTok juga bisa. Pakai TikTok itu bercandanya, Prof. Iya. Oke. Prof, ini sudah tidak terasa loh, Prof. Ini jamnya sudah hampir jam, udah lebih 10.32. Jadi rasanya kalau memang sharingnya Prof itu tuh semuanya kayaknya pingin nanya terus ya, Prof ya.